Baik, sebagai operator di user Fasiankes CSDMK, saya memiliki kemampuan untuk memverifikasi data yang baru diajukan oleh karyawan baru ya, atau calon karyawan, maupun yang sudah menjadi pekerja di dalam bagian existingnya. Coba masuk dulu ya ke bagian akun user Fasiankesnya Dinas Kesehatan. Ini contoh saja. Nah, setelah berhasil masuk di bagian ini, kemudian di sebelah kiri itu ada beberapa menu, ada 5 menu yang disediakan untuk user Fasiankes ya. Ini user Fasiankes. Siapa saja Fasiankes itu? Puskesmas, rumah sakit, klinik, apotik, dan lain-lain ya, yang memiliki pelayanan kesehatan di dalamnya. Maka harus memiliki akun CSDMK. Untuk mendapatkannya silakan menghubungi Dinas Kesehatan setempat di mana kita berpraktek. Kemudian apakah setiap orang atau pribadi itu boleh mengajukan user Fasiankes ini? Tidak boleh ya, hanya boleh yang memiliki Fasiankes tadi, seperti puskesmas itu biasanya kepala puskesmasnya, kemudian rumah sakit itu umumnya kepala kepegawaiannya ya, lalu kalau klinik ini kepala kliniknya, kemudian kalau praktek mandiri tenaga kesehatan itu yang bersangkutan langsung biasanya mengajukan akun CSDMK. Nah, setelah calon karyawan atau karyawan kita di Fasiankes tersebut mengisi datanya, baik yang baru mau kerja maupun yang sudah bekerja kemudian melakukan perubahan, itu kita validasinya di sini. Coba kita klik ya. Nah, di sini ada 3 pilihannya: validasi data existing, validasi data calon pekerja, dan validasi SIP. Untuk validasi existing ini artinya ada karyawan kita atau pegawai kita yang ada di tempat kita itu bekerja melakukan perubahan data melalui akun Satu Sehat SDMK-nya masing-masing ya. Misalnya perubahan nomor STR, perubahan nomor SIP, ataupun perubahan-perubahan yang lain itu bisa dilakukan melalui akun Satu Sehat. Kita sebagai operator tinggal melakukan validasi. Saya contohkan ya, klik saja validasi seperti ini, kemudian cari, maka akan muncul satu nama seperti ini ya. Nah, pada bagian ini ada tipe, status, dan aksi. Perhatikan, kalau tipenya berarti dia pengajuan datanya baru ya. Artinya ketika mengisi Satu Sehat SDMK-nya yang bersangkutan itu melakukan penambahan jenis pekerjaan atau menambah pekerjaan. Kemudian statusnya kalau diproses berarti belum dilakukan verifikasi. Kemudian di bagian aksinya kita lakukan apa? Kita lakukan verifikasi atau kita tolak. Kita coba cek ya, lihat seperti ini, contoh saja. Di bagian ini ya, kita bisa lihat di bagian bawahnya ini ada pilihannya proses dan tolak. Kita sebagai operator itu harus melihat ini ya, apakah datanya ini benar semua. Kalau benar semua kita bisa klik proses. Kalau ada yang salah kita tolak saja. Kita contoh tolak ya, tolak ini alasannya apa ya, baru di OK. Maka nanti akan muncul di bagian Satu Sehat SDMK pegawai tersebut itu tanda ditolak warna merah ya di bagian data pekerjaannya. Oke ya, ini yang existing. Kemudian kita buka lagi yang bagian calon pekerja. Klik ya, kemudian cari. Nah, ini tidak ditemukan, artinya belum ada lagi calon pekerja atau calon karyawan kita yang belum memiliki SIP atau data itu mengajukan lagi ya. Jadi kalau karyawan baru itu mengajukannya sebagai calon karyawan. Nah, sama kasusnya kalau misalnya sudah ada muncul tadi ya, sudah muncul nama di sini, sama kita juga bisa lakukan proses atau tolak. Lalu yang terakhir adalah validasi SIP. Ini ya akan mulai digunakan pada saat sudah ada MPP digital di kabupaten atau kota tersebut.
karena beberapa wilayah seperti Kutai Kartanegara itu belum menggunakan MIP digital, masih menggunakan aplikasi yang sifatnya itu lokal ya, kabupaten saja, sehingga belum terkoneksi dengan atau terintegrasi dengan aplikasi yang sifatnya nasional seperti MPP digitalnya milik Kemendagri ya. Oke, itu tadi ya teman-teman, bagaimana memvalidasi data oleh user Fasiankes atau operatornya si SDMK. Sekali lagi pilihannya ada validasi data existing, artinya yang sudah bekerja itu mengajukan perubahan. Kalau benar kita proses, kalau tidak benar kita tolak dan kasih alasannya. Kemudian untuk karyawan baru yang baru misalnya bekerja di dinas kesehatan contohnya ini atau di puskesmas, kita validasi di calon pekerja. Kemudian untuk validasi SIP itu bagi mereka yang mengajukan izin. Kalau sudah terlink dengan MIP digital terintegrasi, maka kita langsung validasi di sini dinas kesehatannya ya. Nah, atau tempat bekerja kita, misalnya rumah sakit, nanti ada validasi SIP juga. Nanti kita coba lihat ya, apakah muncul kalau di dinas kesehatan muncul validasi SIP ya. Nah, kalau di puskesmas, klinik atau rumah sakit saya kurang tahu ya, tapi nanti kita bisa cek dulu apakah ada muncul juga yang seperti ini. Kalau dia muncul maka bisa melakukan validasi SIP, tapi kalau tidak berarti ini hanya muncul di dinas kesehatan. Mungkin gitu ya informasi terbaru terkait dengan proses validasi satu set SDMK ya di si SDMK. Semoga bisa dilaksanakan. Terima kasih.